Soal TWK 2023 nih banyaknya tentang penalaran nih teman-teman. Udah gitu, soalnya juga mirip-mirip. Nah, kalau kalian gak teliti, bisa aja nih salah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah teman-teman, balik lagi nih bareng aku Kanisa dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar apa nih? Benar banget, kita akan mempelajari mengenai materi SKD yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk hari ini materi apa aja nih yang akan aku bahas? Oke, sini-sini. Yang pertama, aku akan bahas mengenai bela negara. Kemudian yang kedua, aku akan bahas mengenai UUD 1945. Kemudian yang ketiga, aku akan bahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, aku akan membahas mengenai NKRI. Dan terakhir, aku akan bahas nih mengenai nasionalisme. Nah, kira-kira kayak gimana sih Kak soalnya? Oke, kita mulai aja ya langsung. Let's go! Oke, teman-teman kita masuk ya ke soal pertama nih mengenai bela negara, khususnya mengenai ancaman yang ada di dalam upaya bela negara. Ancaman bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut ini merupakan contoh ancaman dari dalam negeri kecuali A. Gerakan separatis, B. Spionase, C. Jaringan teroris, D. Sabotase, dan E. Kekerasan SARA. Kira-kira yang mana ini teman-teman? Yang tidak termasuk ke dalam ancaman dari dalam negeri, karena di sini kan ada kata kecuali nih, berarti yang tidak termasuk nih yang mana nih teman-teman? Kita lihat opsi A dulu nih, gerakan separatis. Ini termasuk gak nih teman-teman? Ini termasuk ya teman-teman, karena kan separatis itu apa nih? Dia itu ingin memisahkan daripada suatu negara ya teman-teman, berarti ini dari dalam negeri. Kemudian jaringan teroris. Ini juga sama nih teman-teman, ini ancaman dari dalam negeri nih teman-teman. Kemudian yang opsi D nih, sabotase atau pengrusakan nih yang dilakukan secara terencana. Ini juga sama ya teman-teman, ini berasal dari dalam negeri nih ancamannya. Kemudian kekerasan SARA atau suku, agama, ras teman-teman. Ini juga sama ya, ini sudah jelas banget nih, ini berasal dari dalam negeri nih. Berarti yang mana nih yang tidak termasuk ke dalam ancaman dari dalam negeri? Yaitu yang B nih teman-teman, spionase. Karena spionase ini kan merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendapatkan informasi kerahasiaan dari negara lain. Nah, berarti ini termasuk ke dalam ancaman luar negeri. Nah, untuk soal ini berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya kita masuk ya ke soal yang kedua nih mengenai UUD 1945. Peraturan perundang-undangan nasional yang memiliki tingkatan di bawah peraturan pemerintah dan berada satu tingkat di atas peraturan daerah provinsi adalah A. UUD 1945, B. Ketetapan MPR, C. Peraturan daerah, D. Peraturan presiden, dan E. Undang-undang. Nah, ini adalah pembahasannya ada nih teman-teman di dalam suatu undang-undang nih. Aku ada penjelasannya nih teman-teman. Nah, ini nih teman-teman ini ada di dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dijelaskan nih di dalam pasal 7 nih, ayat 1 ya khususnya nih. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama nih ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Kemudian nih yang C, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, berarti UU atau Perpu. Selanjutnya nomor 3. Kemudian yang di nomor 4 ada peraturan pemerintah. Dilanjutkan dengan peraturan presiden. Kemudian ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, tadi yang ditanyakan dalam soal itu apa nih teman-teman? Yang memiliki tingkatan di bawah peraturan pemerintah dan berada satu tingkat di atas peraturan daerah. Berarti yang mana nih teman-teman kalau berdasarkan yang tadi? Di bawah peraturan pemerintah dan di atas peraturan daerah provinsi. Berarti yang mana? Berarti yang ini nih di poin E, peraturan presiden nih teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D, peraturan presiden sesuai dengan
UU nomor 12 tahun 2011. Oke, kita masuk ya ke soal nomor 3 nih, mengenai apa? Mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu secara vertikal dan horizontal. Berikut ini yang termasuk keberagaman vertikal adalah A. Jabatan, B. Adat, C. Ras, D. Suku, dan E. Agama. Nah, teman-teman, di dalam materi Bhinneka Tunggal Ika ini ada nih yang membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia nih, di mana ada dua, ada secara vertikal dan juga secara horizontal. Kita perlu tahu dulu nih, bagaimana secara vertikal. Jadi kalau secara vertikal, keberagaman di dalam masyarakat itu ada tingkatan-tingkatannya atau ada hierarkinya nih, teman-teman. Sedangkan kalau keberagaman Indonesia secara horizontal itu tidak ada. Jadi apa sifatnya? Yaitu setara atau sama nih, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau di soal ini keberagaman vertikal berarti apa nih? Yang ada tingkatannya atau ada hierarkinya nih. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Yaitu yang A ya, teman-teman, yang jabatan. Karena di dalam jabatan ini kan ada tingkatannya ya, teman-teman, atau ada hierarkinya nih, ada yang jadi manajer atau ada yang jadi staf biasa. Kalau misalkan di dalam ada ras, suku, dan agama kan ini semua sama ya, teman-teman. Ini semua nih sama atau setara. Atau mereka ini adalah keberagaman horizontal. Ini secara horizontal. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat itu adalah yang A, jabatan, karena dia itu punya tingkatan nih, teman-teman, atau hierarki. Oke, kita lanjut ya nih ke soal nomor 4. Kita lanjutin lagi nih mengenai apa nih? NKRI, khususnya sejarah ya, sejarah NKRI. Peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal A. 6 Agustus 1945, B. 9 Agustus 1945, C. 14 Agustus 1945, D. 16 Agustus 1945, dan E. 17 Agustus 1945. Nah, ini teman-teman nih, peristiwa Rengas Dengklok nih, peristiwa menjelang kemerdekaan nih, kira-kira terjadinya pada tanggal berapa nih, teman-teman? Oke, kita bahas dulu nih ya setiap opsinya. Yang pertama nih, 6 Agustus 1945. Ini bukan ya, teman-teman, karena ini apa nih? Peristiwa apa nih? Peristiwa pengeboman nih, bom Hiroshima. Ini adalah peristiwa bom nih, peristiwa pengeboman Hiroshima nih, teman-teman, di Jepang. Kemudian opsi B nih, 9 Agustus 1945. Ini juga bukan ya, teman-teman. Nah, kalau ini adalah peristiwa apa nih? Peristiwa pengeboman juga, tapi apa? Nagasaki, teman-teman. Oleh sekutu. Kemudian opsi C nih, teman-teman, 14 Agustus 1945. Ini juga tidak ya, teman-teman, karena ini apa nih? Ini Jepang menyerah terhadap sekutu nih ya, Jepang nyerah terhadap sekutu ya. Jepang menyerah terhadap sekutu, teman-teman, di 14 Agustus 1945 ini. Kemudian di opsi E nih, teman-teman, 17 Agustus 1945. Nah, ini juga salah ya, teman-teman. Ini apa nih? Hari apa nih? Tanggal apa? Tanggal proklamasi ya, dibacakannya proklamasi oleh Soekarno dan juga Hatta nih, atau hari kemerdekaan kita ini, teman-teman. Berarti yang mana nih, teman-teman, jawabannya? Yaitu yang D nih, 16 Agustus 1945 nih, di mana Soekarno dan Hatta ini dibawa nih ke Rengas Dengklok oleh apa? Oleh kaum pemuda ya, teman-teman. Stop. Tunggu dulu, teman-teman. Sebelum aku bahas soal selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya nih. Nah, untuk kalian yang saat ini sedang berjuang mengikuti CPNS 2023, kalian boleh banget nih untuk join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh tanya apapun seputar CPNS 2023. Tanya-tanya latihan soal,
Atau tanya soal-soal terbarunya sih kira-kira kayak gimana sih? Tanya juga nih, tips and trick mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Boleh banget nih ditanyain. Dan tentunya semuanya itu gratis ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi nih? Masa kalian gak gabung? Yuk gabung yuk! Oke, kita masuk nih ke soal yang terakhir mengenai apa nih? Nasionalisme. Beberapa bentuk sikap nasionalisme adalah kecuali A. Menggunakan barang-barang impor, B. Melestarikan budaya lokal, C. Mengikuti upacara bendera, D. Memperingati hari besar nasional, dan E. Menghargai dan meneladani jasa para pahlawan. Yang mana nih yang tidak termasuk ke dalam bentuk sikap nasionalisme nih? Di sini ada kata kecuali, teman-teman. Yang mana nih, teman-teman? Kita lihat dulu nih di opsi A. Kita lihat dulu nih di opsi E nih. Menghargai dan meneladani jasa para pahlawan. Nah, ini termasuk ya, teman-teman. Ini termasuk ke dalam bentuk sikap nasionalisme nih, teman-teman. Kemudian, memperingati hari besar nasional. Ini juga termasuk nih ke dalam bentuk sikap nasionalisme nih, teman-teman. Salah satu aksi nyata bagi kita warga negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita nih, teman-teman. Kemudian mengikuti upacara bendera. Sama nih, ini juga termasuk nih teman-teman ke dalam bentuk nasionalisme. Terutama untuk siapa nih? Untuk para pelajar ya teman-teman. Kemudian melestarikan budaya lokal. Ini juga sama nih teman-teman, termasuk ke dalam bentuk sikap nasionalisme. Berarti yang mana jawabannya nih teman-teman yang tidak termasuk? Karena ada kata kecuali ya. Itu yang A nih teman-teman, menggunakan barang-barang impor. Nih, ini memperlihatkan apa nih? Sikap bukan cinta tanah air atau tidak memperlihatkan sikap cinta tanah air atau bangsa ya teman-teman. Atau juga tidak memperlihatkan nih kalau kita bangga terhadap produk lokal yang dihasilkan oleh karya anak bangsa teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A, menggunakan barang-barang impor. Nah teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini, dan teman-teman perlu diingat, pelaksanaan SKD CPNS 2023 ini tinggal beberapa hari lagi nih, jadi persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin ya. Nah untuk kalian, aku juga mau ngingetin sekali lagi untuk join ke grup berikut nih. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh tanya apapun seputar CPNS 2023 secara gratis. Aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, sekian untuk video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!